Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dengan menggunakan tenaga kerja, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, dalam perusahaan manufaktur ini persediaan dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, persediaan bahan baku it- itu merupakan persediaan bahan yang digunakan untuk membuat produk. Nah, contohnya apabila dalam sebuah pabrik roti yang dimaksud dengan persediaan bahan atau persediaan bahan baku ini meliputi tepung, terigu, gula, telur, dan lain-lain. Kemudian ada persediaan barang dalam proses, ini meliputi barang yang sudah berada dalam proses tetapi belum selesai. Contoh apabila kasusnya dalam perusahaan roti itu ada adonan yang telah dicampur dan tinggal menunggu pematangan dalam oven. Itu akan masuk ke persediaan dalam proses. Kemudian ada persediaan barang jadi, ini meliputi barang yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum dijual. Jadi, barang jadi ini merupakan barang yang sudah siap dijual kepada pengecer atau kepada konsumen. Nah, contohnya untuk perusahaan roti itu adalah roti yang sudah matang dan siap dijual ke customer atau konsumen. Itu merupakan persediaan barang jadi. Kemudian ada jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya langsung, itu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada suatu objek biaya tertentu. Contohnya itu ada bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya tidak langsung, itu biaya yang tidak terdapat, biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke suatu objek biaya tertentu. Contohnya adalah biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga ada biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan aktivitas dan proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, biaya produksi sendiri itu terdiri dari ada bahan baku langsung, itu bahan yang secara fisik menjadi bagian dari barang jadi atau produk selesai. Lalu ada tenaga kerja langsung, itu tenaga kerja yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada overhead pabrik atau biaya produksi tak langsung. Ini semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Itu contohnya ada biaya bahan baku tidak langsung, sewa, biaya tenaga kerja tidak langsung, asuransi, reparasi dan pemeliharaan, pajak kendaraan, listrik, dan sebagainya. Kemudian ada HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualan perusahaan dagang ini bisa kita peroleh dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, HPP dapat dihitung dari persediaan barang jadi awal ditambah biaya produksi barang jadi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, biaya produksi barang jadi ini diperoleh dari persediaan awal barang dalam proses ditambah total biaya produksi. Nah, berikut ini adalah bagan ikhtiar biaya produksi barang jadi. Jadi, di sini ada informasi perusahaan, lalu judulnya ikhtiar biaya produksi barang jadi. Kemudian ini untuk periode yang dibuat, untuk tahun yang berakhir tanggal disesuaikan dengan kasusnya. Sini ada barang dalam proses awal, kemudian bahan langsung, rinciannya, dan seterusnya ada overhead pabrik, lalu ada di sini total biaya produksi, dan seterusnya. Lanjut, kita masuk ke latihan soal. Jadi di sini ada informasi yang terdapat dalam pembukaan PT Surya. Ada persediaan bahan baku di 1 Maret dan 31 Maret. Ada persediaan dalam barang dalam proses di 1 Maret dan 31 Maret. Lalu ini ada informasi transaksi selama bulan Maret itu 90 juta, ada tenaga kerja langsung bulan Maret, serta overhead pabrik di bulan Maret. Nah, kita diminta untuk membuat ikhtiar biaya produksi barang jadi pada bulan Maret. Nah, untuk membuat ikhtiar biaya produksi barang jadi di bulan Maret, dapat kita hitung atau buat dengan
Kayak ini. Kita buat tabelnya. Yang pertama untuk judul berarti perusahaan yaitu PT Surya. Kemudian judulnya Ikhtisar biaya produksi barang jadi. Jadi ikhtisar ya. Kemudian untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Maret. Karena kebetulan ini transaksi di bulan Maret. Kita buat yang pertama ada barang dalam proses 1 Maret. Ini diketahui di soal 2.500.000 yang ini. Kemudian untuk bahan langsung itu ada persediaan bahan baku 1 Maret 12 juta. Dari sini. Lalu pembelian bahan baku pada bulan Maret 90 juta. Oke, dari sini kita bisa hitung total bahan baku tersedia digunakan dari persediaan bahan baku 1 Maret ditambah pembelian bahan baku. Totalnya 102 juta. Kemudian persediaan bahan baku 31 Maret itu 10 juta. Sehingga kita bisa hitung untuk pemakaian bahan baku totalnya itu 92 juta. Dari 102 juta dikurangi dengan persediaan bahan baku di akhir Maret 10 juta. Temu 92 juta. Kemudian untuk tenaga kerja langsung ini juga diketahui di soal 75 juta. Dan overhead pabrik pada bulan Maret 220 juta yang ini. Setelah itu kita bisa hitung untuk total biaya produksi itu dari pemakaian bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Totalnya 387 juta untuk total biaya produksi. Selanjutnya total biaya barang dalam prosesnya itu kita peroleh dari barang dalam proses 1 Maret ditambah dengan total biaya produksi. Sehingga total biaya barang dalam prosesnya itu sebesar 389.500.000. Kemudian dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses 31 Maret yang ini, 4 juta. Oke, dari sini kita bisa hitung biaya produksi barang jadi totalnya itu 385 juta. Jadi 389.500.000 dikurangi dengan 4 juta. Soal selanjutnya, di sini ada informasi berkaitan dengan penetapan biaya pada kategori biaya yang menghasilkan 10.000 buah kusen kayu. Ini ada jenis-jenis biaya dan alokasi biaya produksinya, apakah ke biaya langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, atau ke biaya periodik. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk biaya produksi dari produksi 10.000 buah kusen kayu. Nah, untuk menghitung biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan 10.000 buah kusen kayu, ini dapat dihitung sebagai berikut. Oke, dari alokasi yang diketahui ini, ada biaya per kusen, untuk per unit kusen 100.000. Jadi biaya bahan per kusennya untuk satu kusen 100.000 dan ini merupakan bahan langsung. Ini akan kita masukkan, jadi total biaya bahannya itu sebesar 1 miliar. Dari 100.000 dikalikan dengan 10.000 buah kusen. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung per kusen itu 80.000 untuk masing-masing kusen. Ini merupakan tenaga kerja langsung alokasinya. Nah, dari sini bisa kita hitung untuk tenaga kerja langsung totalnya itu 800 juta. Dari 80.000 dikali 10.000.
Selanjutnya ada depresiasi peralatan pabrik, ini 250 juta per tahun. Ini masuk ke overhead pabrik. Jadi kita masukkan ke sini untuk depresiasi peralatan pabrik sebesar 250 juta. Selanjutnya ada pajak kekayaan atas gedung pabrik itu 60 juta per tahun. Jadi total, jadi ini untuk pajak kekayaan atas gedung pabrik ini masuk ke kategori tenaga kerja langsung. Nah ini maka kita masukkan perhitungannya 60 juta. Selanjutnya ada biaya advertensi. Nah biaya advertensi ini masuk ke kategori biaya periodik. Demikian juga dengan komisi penjualan juga masuk ke biaya periodik. Nah, karena ini merupakan biaya periodik, jadi tidak akan masuk ke perhitungan total biaya produksi. Lanjut ke gaji pegawai untuk pemeliharaan pabrik, ini 280 juta per tahun, masuk ke overhead pabrik, jadi kita masukkan ke perhitungan 280 juta. Kemudian ada gaji manajer pabrik 700 juta, kita masukkan ke biaya produksi. Dan untuk biaya pengiriman ini merupakan biaya periodik, jadi tidak kita hitung. Jadi yang dihitung di sini sebagai biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang masuk ke alokasi tiga biaya ini. Sehingga ketika kita hitung totalnya, untuk total biaya produksi dari produksi 10.000 buah kusen kayu itu sebesar 3.090 juta dari total keseluruhannya yang masuk ke biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, di sini ada soal PT Gawes memproduksi berbagai model sepeda. Nah, salah satu model yang diproduksi ini diberi nama Sip Kumbang, mendapatkan respon sangat besar dari para pecinta olahraga sepeda. Oleh karena itu, PT Gawes telah menetapkan untuk memisahkan fasilitas pabrik khusus untuk memproduksi model tersebut. Nah, perusahaan memproduksi sebanyak 1.000 unit model si kumbang setiap bulan. Jadi, yang diproduksi setiap bulan itu 1.000 unit ya. Nah, ini ada data biaya per bulan pada PT Gawes yang berkaitan dengan biaya produksi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan model sepeda si kumbang sebagai berikut. Jadi, ini ada macam-macam biaya yang digunakan untuk memproduksi sepeda si kumbang. Nah, kita diminta untuk membuat lembar jawaban dengan kolom biaya produksi yang berisi jenis biaya, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan biaya periodik. Jadi seperti tabel ini ya, kita diminta membuat tabel ini ketika diketahui jenis-jenis biaya yang digunakan untuk produksi. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menghitung berapa total biaya produksi si kumbang per bulan. Oke, dari sini kita buat terlebih dahulu untuk tabel biaya produksinya. Di sini biayanya ada biaya sewa peralatan pabrik, ada asuransi gedung pabrik, ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya listrik, perlengkapan kantor, kemudian ada gaji pegawai pabrik, depresiasi peralatan kantor, dan sebagainya. Totalnya ada 13 jenis biaya. Nah, di sini kita bisa alokasikan. Yang pertama untuk biaya sewa peralatan pabrik, berarti ini akan masuk ke kategori biaya produksi yang bahan langsung. Kemudian ada biaya asuransi gedung pabrik, ini akan masuk ke overhead pabrik. Lalu ke bahan baku, ini masuk ke bahan langsung. Lalu biaya listrik pabrik, ini masuk ke overhead pabrik. Lalu perlengkapan kantor, ini masuk ke biaya periodik. Gaji pegawai pabrik, ini masuk ke tenaga kerja langsung. Selanjutnya depresiasi peralatan kantor, ini masuk ke biaya periodik. Ada macam-macam bahan, ini masuk ke bahan langsung.
Lalu ada pajak kekayaan atas gedung pabrik, ini masuk ke overhead pabrik. Lalu ada gaji pengawas pabrik, ini masuk ke tenaga kerja langsung. Lalu ada biaya advertensi dan komisi penjualan, ini keduanya masuk ke biaya periodik, dan depresiasi gedung pabrik ini masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk total biaya produksinya. Nah, total dari biaya produksi ini bisa kita hitung dari biaya yang keluar di kategori bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik. Oke, jadi yang pertama ini ada sewa peralatan pabrik 20 juta. Nah, ini 20 juta per bulan. Kemudian yang asuransi gedung pabrik 7.500.000 per bulan. Nih. Kemudian yang ketiga ada bahan baku. Ini 800.000 per unit sepeda. Nah, karena yang diproduksi selama 1 bulan itu sebanyak 1.000 unit, maka 800.000 yang ini per unit sepeda dikali dengan 1.000. Total yang diproduksi jadinya totalnya 800 juta. Selanjutnya adalah biaya listrik pabrik, ini 10 juta per bulan. Ini akan masuk ke biaya produksi 10 juta per bulan. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja 300 juta. Ini kalau kita lihat di sini untuk gaji pegawai pabrik itu 300.000 per unit. Nah, karena yang diproduksi itu ada 1.000 unit, maka kita kalikan jadi ketemu 300 juta. Kemudian ada macam-macam bahan. Ini 12.000 per unit ya. Gaji sini. Nah, karena yang diproduksi 1.000, maka jadi 12 juta. Selanjutnya ada pajak kekayaan atas gedung pabrik. Kalau kita lihat di sini, per tahunnya itu 24 juta. Nah, karena kita hitung yang produksi sebulan saja, jadi kita bagi 12. Sehingga ketemu 2 juta setiap bulannya. 2 juta. Kemudian ada gaji pengawas pabrik. Kita lihat di sini. Di sini juga bisa, ini 30 juta. Yang ini. 30 juta per bulan. Sini juga 30 juta per bulan. Dan yang terakhir adalah depresiasi gedung pabrik. Besar 15 juta per bulan. Nah, dari sini kita bisa totalkan untuk menghitung keseluruhan biaya produksi. Jadi, total semuanya itu sebesar 1.196.500.000. Itu untuk total biaya produksi untuk 1.000 unit sepeda model si kumbang. Kemudian kita bisa masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada informasi, kita bisa. PT Supra memiliki data beban untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000, ini 2024 ya. 2024. Nah, di sini ada informasi bahan baku di awal tahun, kemudian ada bahan baku di akhir tahun, kemudian ada pembelian bahan baku, bahan tak langsung, dan lain-lain. Semua informasi ada di sini. Nah, kita diminta untuk membuat ikhtisar biaya produksi barang jadi untuk PT Supra tahun 2024. Yang kedua, membuat laporan laba rugi PT Supra tahun 2024. Dan yang ketiga, misalkan buku besar PT Supra menunjukkan saldo-saldo akun aset lancar sebagai berikut: kas 17 juta, piutang usaha neto 120 juta, beban dibayar di muka 13 juta, investasi jangka pendek 26 juta. Susunlah kelompok aset lancar PT Supra per 31 Desember 2024. Oke, langsung kita ke yang pertama, membuat ikhtisar biaya produksi barang jadi untuk PT Supra. Nah, dari sini untuk pembuatan ikhtisar biaya produksi barang jadi, untuk formatnya sama seperti yang soal awal tadi ya. Jadi di sini ada
barang dalam proses 1 Januari 80 juta. Ini kita peroleh dari sini. 80 juta. Kemudian bahan langsung itu dari persediaan bahan baku 1 Januari 30 juta. Yang ini. Kemudian ada pembelian bahan baku totalnya 205 juta. Di sini kita hitung untuk total bahan baku tersedia digunakan itu sebesar 235 juta. Jadi 30 juta ditambah 205 juta. Selanjutnya ada persediaan bahan baku 31 Desember. Nah ini sebesar 20 juta. Sehingga pemakaian bahan baku totalnya itu 215 juta. Dari 235 juta bahan baku tersedia untuk digunakan, dikurangi dengan persediaan bahan baku di 31 Desember. Kemudian tenaga kerja langsung ini dari ini sebesar 350 juta. Selanjutnya adalah overhead pabrik. Overhead pabrik ada tenaga kerja tak langsung. Ini 90 juta. Selanjutnya ada listrik pabrik 65 juta. Kemudian ada sewa mesin pabrik. Ini 40 juta. Gaji manajer pabrik 35 juta ya. Selanjutnya ada depresiasi gedung pabrik. Ini 24 juta. Lalu ada bahan tak langsung 15 juta. Kemudian ada asuransi pabrik 14 juta. Dan yang terakhir ada pajak kekayaan 6 juta. Yang ini. Nah, dari sini kita bisa hitung total untuk biaya overhead pabrik ya. Overhead. Ini sebesar 289 juta dari total tenaga kerja tak langsung sampai pajak kekayaan. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk total biaya produksi itu dari pemakaian bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan total biaya overhead pabrik. Jadi total biaya produksinya itu sebesar 854 juta. Kemudian dari sini kita bisa hitung total biaya barang dalam proses itu sebesar 934 juta dari barang dalam proses 1 Januari 80 juta ini ditambah dengan total biaya produksinya 854 juta. Jadi totalnya 934 juta. Kemudian ada di sini persediaan barang dalam proses 31 Desember. Ini kita peroleh dari sini 50 juta. Sehingga biaya produksi barang totalnya itu sebesar 884 juta. Dari 934 juta dikurangi dengan persediaan dalam proses 31 Desember 50 juta. Nah, dari sini kita bisa buat untuk laporan laba rugi PT Supra untuk 31 Desember 2024. Oke, di laporan laba rugi kita bisa buat sebagai berikut. Penjualan neto di sini diketahui sebesar 1,5 miliar. Setelah ada penjualan neto, selanjutnya adalah kita bisa hitung beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualan dari di sini ada persediaan barang jadi 1 Januari 110 juta.
Kemudian ada biaya produksi barang jadi. Tadi kita sudah hitung yang di sini. Apa? Di bagian ikhtisar biaya produksi barang jadi. Totalnya 884 juta. Kita masukkan ke sini. Sehingga total barang tersedia untuk dijual itu sebesar 994 juta. Kemudian ada persediaan barang jadi 31 Desember 2024 sebesar 120 juta. Sehingga beban pokok penjualannya itu dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang jadi per 31 Desember. Totalnya 874 juta. Nah, dari sini kita bisa hitung laba kotornya dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualannya. 1,5 miliar dikurangi dengan 874 juta, ketemu 626 juta. Lanjut, kita rekap untuk beban operasinya. Di sini ada beban administrasi. Ini sebesar 300 juta. Kemudian ada beban komisi penjualan 150 juta. Dan beban pengangkutan ini totalnya 100 juta dari sini. Dari sini kita bisa hitung total beban operasi sebesar 550 juta. Jadi 300 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta. Kemudian untuk laba bersihnya dari laba kotor dikurangi beban operasi, ketemu 76 juta. Jadi laba kotor 626 juta dikurangi 550 juta. Dan yang terakhir kita buat untuk susunan kelompok aset PT Lancar. Di sini PT Supra neraca 31 Desember 2024. Nah, kita bisa buat susunan aset lancarnya. Ini kita beri subjudul aset lancar. Nah, di sini ada kas 17 juta sesuai yang ada di soal. Kemudian ada piutang usaha 120 juta, yang ini kita masukkan juga. Kemudian ada investasi jangka pendek 26 juta, juga kita masukkan. Kemudian kita masukkan adalah persediaan. Ada persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Karena dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat dari sini. Atau juga bisa langsung lihat dari sini. Oke, jadi di sini langsung saja persediaan barang jadi itu kita lihat dari persediaan di akhir tahun ya, atau di 31 Desember 2024. Ini sebesar 120 juta. Kemudian ada persediaan barang dalam proses di 31 Desember itu 50 juta. Kemudian ada bahan baku per 31 Desember itu 20 juta. Sehingga dari sini kita bisa hitung total persediaannya ada 190 juta. Jadi 120 juta ditambah 50 juta ditambah 20 juta. Kemudian di sini juga ada beban dibayar di muka 13 juta kita masukkan. Sehingga total aset lancar yang dimiliki oleh PT Supra itu sebesar 366 juta. Jadi dari kas ditambah investasi jangka pendek, ditambah piutang usaha, ditambah total persediaan, ditambah beban dibayar di muka. Nah, itu untuk penjelasan latihan soal dari kasus perusahaan manufaktur.